Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi man warisa. Wassalatu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah dan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, cintanya Allah kepada kita, diberikan kita kesehatan, kemampuan, dan kenikmatan serta kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Pertama, hari ini kita dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menapai perjalanan hidup kita di hari ini dengan semangat beribadah, mohon keridhaan Allah semata, dibangunkan dengan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, mempersiapkan ibadah yang besar yang kita nantikan, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan optimal, maksimal, sehingga betul kita akan mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Ini yang penting. Sehat itu sono nopo, tapi sehat juga kemampuan kita, karepe kita, karepe keinginan. Sehatnya seorang beriman menika menapa nih, hanya menginginkan keridhaan Allah semata, orang pengen lihat, tidak pengen yang lain-lain. Ya, alhamdulillah Allah menika memberikan kita kesempatan lagi di tahun 1446 Hijriah ini. Untuk sing wis ping 80 ning poso, ngoten nggih lagi. Alhamdulillah 80 bulan poso, 80 tahun. Jadi 80 tahun bulan puasa, 80 tahun beribadah. Ya, kenikmatan itu sudah panjang dirasakan. Kemudian ada yang mungkin mulai ini wis bola-balik poso. Mulai teko poso, wah poso meneh. Jika sulon di sini tidak bergembira, monggo berislam itu harus bergembira. Atau sipun ya syukur gitu, ya syukur. Nah mereka ketika kita menikah di bagian dari orang yang beriman, menikah orang-orang yang menopoli umat yang terbaik, khairul ummah. Di Imran 110 ya, kuntum khairul ummah, ukhrijat linnas, dan seterusnya. Saya kalau bacakan juga ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan seterusnya. Saya sudah bacakan tadi. Hei wong-wong kang padha iman, tritinen uripmu kuwi saben dinane kuwi ibadah kuwi nggih. Tritinen kanggo persiapan panguripan ana ing dina sesuk untuk kehidupan yang akan datang.
Jadi kita itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui sesuk biar mopo, engko biar mopo, nggak ngerti. Beberapa detik yang lalu sudah berlalu, beberapa detik yang akan datang. Ya ini karena Allah cintanya itu sendiri nyowo. Tapi bisa juga kadang-kadang kita dengar, kita lihat karena sekarang banyak sekali informasi melalui media kita apa bentuknya. Jadi kok ada tokoh-tokoh meninggal, gitu. Tokoh-tokoh dibundut Allah. Ngerti-ngerti menyuruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Nah, ini kok Allah bila tadi dipastikan Allah akan berfirman tadi untuk mempersiapkan hidup kita ini untuk kepentingan hari esok. Kepentingan hari esok. Nah, bila bukan tujuan tapi angen-angen. Nah, cara Jawa ini visi nanti. Seorang beriman menikah namun nyuwun dan paringan ridane Allah. Nah, isi dadi putra lan ibune ana bapakne menika uga ditambahi dalam visinya ya. Pikantuk ridhanipun tiyang sepuh kagem ibadah. Nah, saiki misine beriman itu pripun? Artinya dalam perjalanan itu bagaimana? Dalam perjalanan itu kita menggunakan misi yang kita tancapkan dalam diri kita, dalam hati kita, menika ibadah sampai ajal menjemput pun. Perintahipun A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, keteranganipun ngaten. Artosipun bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan tadi ya ayyuhalladzina amanu menika orang-orang yang beriman saja yang diberikan untuk meneliti kehidupannya. Bagus tetap wong iman menika nanti akan menuju surga. Ketika nanti terus-menerus tadi tetap mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tetap ibadah, ya. Menika. Kemudian salah satu pun bentuk ibadah menika adalah berpuasa, gitu. Karena yang pertama itu dengan beribadahnya itu dengan niatan bersaksi kepada Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, bersyahadat. Nggih. Nah, bersyahadat konsekuensi sebagai seorang beriman dan berislam adalah salat. Nggih. Nah, kemudian konsekuensi yang ketiga ya tadi dengan berpuasa. Perintah Ibu Warimani tadi dengan komitmen ini maka Allah juga memerintahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Menika satu bagian dari bentuk ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya selain konsekuensi orang yang beriman. Terus kita beriman untuk kemudian beribadah. Menika menjadi komitmen kita untuk melaksanakan ibadah. Tidak kemana-mana. Aja main apa itu pripun. Menambah beribadah dalam beribadah itu setelah kita berkomitmen kepada Allah tidak ke lain hati, tidak mendua, hanya satu, hanya satu saja kepada Allah. Jadi sampai sebuti namun datang Allah boten datang sanesipun, menikah aja. Untuk melaksanakan itu tentu ada hal yang tadi, menawi sampun disebut dengan nopo nggak rasanya pengen pokoknya kus iki. Nah, ini harus komitmen dengan keimanan menikah. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya tadi dua ayat tadi cukup untuk membuat kita mendorong dalam kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita itu menseimbangkan, mentawazunkan. Karena kita diberikan oleh Allah itu adalah roh.
jasad, gitu. Kalau kedua hari jasad saja, kemudian terus akal, gitu. Wah itu loh nih. Nah ini kan harus diseimbangkan. Diseimbangkan ini cara-cara yang beberapa masyarakat itu namanya berkoordinasi. Jadi dikoordinasikan antara kemauannya roh, ya, kemudian kemauannya akal, ya sih, mereka kemauannya badan. Badan itu mesti nunggu nafsu, gitu, karena pengen makan, ya, dan seterusnya. Pokoknya keenakan-keenakan yang bersifat jasadiah, ya. Kemudian keinginan-keinginan yang sekarang bagaimana tentang menikah di akal pikiran kita itu asupannya adalah ilmu, ya. Mau betul betul mau bertaibah ketika berasal, ya, mereka bahwa kita orang beriman itu harus belajar dari lahir sampai dari ayunan sampai usungan, ya. Itu wajib belajar. Ya, mereka bagaimana untuk memberikan asupan daripada akal kita. Nah, roh menikah tingkatan. Meskipun roh itu hanya satu, yaitu beragama, yaitu agama Islam, iman kepada Allah dengan zikir. Maka menganjurkan, itu dianjurkan bahwa lisan itu selalu zikir kepada Allah, lisan al-dhakiran wa badanan saburan, wa qalbun syakuran. Jadi ada tiga hal tadi disatukan itu untuk pokoknya aku dalam ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang paling baik hanya mendapatkan ridha Allah SWT. Ya, tujuan mereka dan di mereka. Ya, akan boleh ngoten itu menurut apa bagaimana? Ya kita meningkatkan kemampuan yang ada pada kita. Awak dhewe niku nek ora diajari ora iso beda karo makhluk yang lain. Artinya binatang. Ibu juga diajari yo iso. Artinya bahwa manusia nek diajari yo iso. Betul. Ya, kalau lain kali kita bicarakan perbedaan manusia karo hewan itu dalam bahasa. Nah, menika ngaten. Terus bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahami Al-Qur'an. Maka di dalam puasa itu harus Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya itu melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai tuntunan kita dalam melaksanakan ibadah di dalam Islam ini. Meningkatkan kemampuan, di cara ini yang meningkatkan kompetensi, kompetensi beribadah, sholat yang apik iki piye, sholat yang apik iki piye, orang ini sekedar kita laksanakan tapi betul-betul tumak ini sing piye lah yang kita pelajari. Bagaimana kita mempelajari itu kan mesti dengan orang lain, gitu. Kadang dhewe niku nggih iso sakniki maca ngoten iki teng mriki niku oke. Kadang maca niku kan maca iki ra ngerti iso, gitu. Ora do. Nah, bagaimana kita menghapuskan kalau orang-orang dulu itu mulai ngaji tenanan, ya, dari satu kiai ke kiai yang lain, dari satu ustaz yang lain itu dengan diimani betul bagaimana kita, bagaimana seseorang itu sudah meningkatkan ilmunya, ya, menikah. Nah, sing niki niku dijenengke napa nggih membuat nek sakniki jenenge membuat jaringan, membuat hubungan kepada orang lain, baik ke atas itu cenderung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membuat jenenge silaturahim, membuat jenenge sinau belajar dan sekarang ada namanya sekolah lagi. Besok dia sekolah lagi. Nah, itu perlunya guru di situ. Ya, itu kita berkolaborasi mengerti. Ya, guru itu kalau sekarang apalagi di sekolah-sekolah yang berbasiskan agama seperti Muhammadiyah itu diajarkan. Nah, makanya kurikulum sekarang itu mengatakan holistik integratif. Wah, ini apa boleh nih? Holistik integratif. Jadi mereka sering mencakup banyak hal atau semua hal ya, secara holistik ya tadi. Kemudian integratif bisa diterapkan. Jadi ini arep mulang nopo mulang
cara ilmu bumi kan ayatnya opo, matematika ayatnya opo, dan seterusnya. Itu sudah diajarkan. Nah itu perlu, ya perlu, maka sekolah itu penting. Setelah itu penting ngaji, yo penting. Nah ada hal yang memang harus dilakukan bagi kita untuk itu. Maka di dalam selanjutnya setelah 4 hari menikah, nah di dalam puasa ini dilebihkan, dikhususkan lagi ketika nabi Allah atau firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ta'ala da'i idza da'ani falyastajibu falyu'minu billahi la'allahum yarshudun. Nah, menikah memberikan satu perintah bahwa apabila hamba-hambaku bertanya, jadi artinya mengatakan, ya hamba-hambaku bertanya tentang aku yang Muhammad, maka jawablah bahwa aku ini dekat, aku ini celah, aku ini dekat, aku ini nopo tidak ada sekat. Allah menikah tidak ada sekat dengan kita. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendak dia memenuhi menikah syarat segala perintahku, danlah dia beriman kepadaku agar mereka selalu dalam keadaan kebenaran. Nah, bila dalam ibadah ini, terutama di puasa ini banyak doa. Jadi poso itu yo umum, mulai dibiasakan untuk membiasakan doa, mulai dari bangun tidur, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya, Allahumma innaka selalu kalian nafiah dan seterusnya, banyak doa. Nah itu dikuliahi bagaimana doa-doa itu kita biasakan. Di doa, terutama dalam bulan puasa itu kita kan ada 4 hal. Ya, satu komitmen terhadap Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa ampun pada Allah. Kemudian mohon surga, as'aluka jannah, dan dihindarkan dari api neraka. Lalu menjelang didoakan atau menyenangkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, yang bisa kami sampaikan pagi ini mudah-mudahan memberikan satu semangat terutama bagi kami sendiri, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, untuk menapai hari-hari puasa ini dengan betul-betul menikmati puasa ini, tidak hanya sekedar dinikmati lapar dan dahakanya saja, tapi pahalanya yang banyak, barokahnya yang banyak, penghapusan dosa, sehingga kita betul-betul nanti pasca puasa itu dengan tindak lanjutnya makin baik dan menjadi sesuai dengan keinginan Allah, la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka semantan dan penyembah Buddha, monggo kita akhiri yang di wawasan ta'min. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bidzalika taufiq nasrul